Sebab diduga pria yang sedang membagi-bagikan uang pecahan Rp50.000 bersama seorang DJ wanita adalah Kepala Desa Karangsari, asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan rusak yang telah lama dirasakan di daerah Karangsari belum juga diperbaiki. Padahal jalan rusak berada di depan kantor balai desa. Secara nggak sadar itu keadaan mungkin ya namanya diskotik kan agak puyeng lah. Jadi ya seperti itu. Yang keduanya juga nanti akan dilihat uang yang dipakai nyawernya itu uang apa. Iya. Yang saya pakai kan uang sendiri. Saya belum jadi kuliah, memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di Ogan. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kuliah juga. Mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Dan kalau inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Nyo, Mang Setiwiber. Kalau pakai garam bersama nyonyoran. Mamang, si Abu yang lagi ogohan, si Pakun lagi ritual mau bobo, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, Yes. santuy people, Mang Abu. Kali ini masih ada update, masih soal Kang Deddy karena nggak habis-habis ya. Tapi kali ini sepertinya bisa bikin teman-teman santuy people pada happy nih. Karena ada Kang Deddy yang menegur pejabat yang wadididau nih. Karena jadi daya tarik tersendiri gitu ketika gubernur menegur para pejabat yang wadididau ya. Nih kita meluncur dulu. Nyo, Ya. kita buka dari Kompas TV. Jadi ada Kades Karangsari di Kabupaten Cirebon yang viral videonya karena nyawer DJ-nya itu Natalie Holscher ya, nyawer enjoy life banget, viral lah. Para warganya dan para netizen ngamuknya kenapa? Karena warga ngadu, ini gimana masih sempet happy jalanan belum beres loh. Terlebih jalanan di depan area rumahnya, apa kantornya gitu, itu rusak parah. Kadesnya malah happy hura-hura gimana atuh ini teh. Jadi viral, tapi respon dari Pak Bupati itu, Bupatinya Cirebon, itu kayak kurang memuaskan teman-teman netizen. Akhirnya disuarain lagi, nyampe lah ke Kang Deddy gitu. Tapi ini kita runutin dulu. Ini yang pertama dari 2 hari yang lalu, ada dari Kompas TV, kita lihat ceki-ceki. Play. Bertemu kembali video seorang kepala desa Karangsari asal Kabupaten Cirebon yang memberikan sejumlah uang kepada seorang DJ di tempat hiburan malam mendapat sorotan publik. Sang kepala desa telah dipanggil camat setempat untuk menjelaskan asal uang yang digunakan. Tuh, liatin tuh. Iya, woi, enjoy life. Lihat Slemel, enjoy life. Gak cuman ke DJ-nya berarti ya. Iya. Sebenarnya video berdurasi 16 detik ini kemudian viral di media sosial sebab diduga pria yang sedang membagi-bagikan uang pecahan Rp50.000 bersama seorang DJ wanita adalah Kepala Desa Karangsari asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bernama Casmari. Aksi sawer Kepala Desa Karangsari Kecamatan Weru mendapat banyak sorotan warga setempat. Mereka mengeluh jalan rusak yang telah lama dirasakan di daerah Karangsari belum juga diperbaiki. Padahal jalan rusak berada di depan kantor balai desa. Oh iya, masih masuk wilayah Karangsari menuju ke Kertasari ini. Ya. Gimana jalannya, Pak? Jalannya tuh rusak parah nih. Ya harapan kita semua sih, bukan saya ya, cepat diperbaiki lah mudah-mudahan. Emang udah lama Pak rusaknya, Pak? Udah lama. Semua lalu lintas kan lalu lalangnya kan ke sini. Kalau yang sebelah utara puskesmas itu lebih parah lagi. Padahal dekat balai desa ini tuh ya, Pak? Dekat balai desa, dekat banget depannya.
lebih lengkap soal seorang kepala desa Karangsari yang diduga melakukan kegiatan sawer di sebuah klub malam akan kami tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Setelah video ini viral, Syahri, sudahkah ada respon dari sang kepala desa soal ini? Ya, baik Tifal di studio. Selamat sore saudara. Sampai saat ini kami masih berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, di mana hari ini sang kepala desa Casmari sedang melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Dipanggil oleh kepala dinas untuk memberikan penjelasannya terkait video yang viral tersebut. Aksi tersebut kami dengar itu terjadi pada tanggal 29 Mei kemarin dan lambat laun kemudian viral dan terus dibagikan sehingga akhirnya beberapa pihak terkait termasuk camat kemudian juga kepala dinas meminta penjelasan kepada yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan hari ini ternyata bahwa pertama pengakuan dari Casmari, sang kepala desa yang memang viral di media sosial sedang sawer di salah satu klub malam di Kabupaten Cirebon, itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Mei. Mengaku bahwa uang tersebut bukanlah uang dari dana desa atau yang menggunakan anggaran APBD atau APBN. Uang tersebut adalah uang pribadi yang dimiliki oleh Casmari dan dibagikan pada saat sawer ke hadapan para pengunjung yang pada saat itu dia sedang berada di atas panggung. Memang secara administratif dan aturan dari peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020, 115 tahun 2020 memang tidak tertera secara eksplisit, Tifal, hal tersebut merupakan pelanggaran secara administratif. Namun kepala dinas maupun camat yang kami temui sepakat bahwa ini adalah pelanggaran etika, pelanggaran moral yang dilakukan oleh kepala desa. Betul. Dan ini tidak baik untuk dicontoh oleh masyarakat sekitar yang dia pimpin dan juga publik secara luas. Kemudian tunggu dulu, punten dipotong ya. Sebenarnya mah secara administratif nggak salah, apalagi katanya uangnya uang pribadi gitu. Cuman kenapa jadi bermasalah itu berbeda ya. Kenapa jadi bermasalah? Karena keposting, kerekam itu sebenarnya mah ditambah nyampe lah tuh postingan FVP ke warganya gitu yang si anjing teh mungkin begitu ya. Jalanan belum beres-beres gitu kan. Ke diskotik sawer-sawer kan berarti logikanya gini, aku nangkapnya kenapa warga ngamuk ya. Kan logikanya gini. Berarti si kadesnya udah nggak perlu lagi dong sama si itu duit tuh. Sama duitnya ya, makanya dia sebar-sebar seenaknya aja gitu ibaratnya di diskotik. Maksudnya kalau udah nggak butuh duit better dibagiin ke warganya atau ya udah nih gue nyumbang buat beresin jalan gitu. Gitu poinnya sih. Iya benar. Mungkin keinginan warganya gitu kan. Mungkin beda cerita kalau misalnya jalannya udah bener terus kayak yang lainnya nggak ada masalah udah pada gitu. Enjoy gitu kan. Iya mungkin kayak oh ya udah gitu kan. Kerjanya udah beres mungkin gitu ya. Iya kalau kondisinya seperti itu berarti udah ideal, kemungkinan besar warganya akan ngebadanin. Ya biarinlah kades gue kerjanya oke kok, terserah dia mau hiburan. Nah masalahnya dibilang oke pun sepertinya belum gitu. Jadi diuber terus sama warganya. Kejadian teh 29 Mei. Iya kejadian 29 Mei rame. Mungkin gak nyampe ke atas diuber terus tuh. Selama 2 minggu lebih didorong terus akhirnya nyampe lah kemarin malam kalau gak salah, nyampe lah ke Kang Dedi gitu. Tapi tadi setelah di cross check kan nih secara administrasi mah enggak melanggar gitu karena katanya duit pribadi gitu katanya. Tapi secara etika moral melanggar gitu. Kenapa melanggar? Ya desanya masih belum beres gitu, warganya masih. Ya gimana ya? Susah juga sih. Karena direkam. Aduh kenapa diposting tuh Bapak? Coba lanjut lagi. Kemudian kami juga mendapatkan informasi tadi Tifal ke lokasi tempat di mana dia bertugas bahwa memang ada beberapa bagian infrastruktur yang sampai saat ini belum juga diperbaiki, terutama jalan desa Kertasari menuju desa Karangsari menuju desa Kertasari maksud kami. Jalan beberapa jarak meter tersebut cukup rusak sehingga akhirnya ini juga menjadi
perhatian dari pemerintah setempat terutama camat untuk memberikan perhatian kepada kepala desa tersebut. Berikut petikan yang kami dapat wawancara pada siang hari ini bersama Camat Weru Kabupaten Cirebon. Itu kejadian tanggal 29 Mei di sebuah klub malam di wilayah Kabupaten Cirebon bersama artis siapa gitu, Natalia siapa. Dia intinya mengaku salah dan tidak akan terulang. Kalau saya memastikan nggak bisa ya, tapi menurut pengakuan Pak Casmari kepada saya bahwa dia menggunakan dana pribadi, uang pribadi. Nah, Ya, pemerintah Kabupaten Cirebon menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk tidak melakukan hal serupa karena ini merupakan salah satu contoh yang tidak baik. Tifal. Dari nah kan udah di cross check sama camatnya ya. Yang aku tangkap netizen kayak belum puas gitu, cross checknya kayak gitu doang gitu. Habis itu udah aja selesai gitu. Tidak akan mengulanginya lagi gitu. Maksudnya untuk etika yang dilanggar nih apa nih sanksinya, netizen mempertanyakan itu kan. Didorong lagi. Ini dari camat naik nih ke bupati, ini responnya nih meluncur. Nih yo, dari akun TikTok fajar.cirebon langsung dong didorong lagi sampai bupati. Mungkin ngerasa kayak nggak puas nih respon dari camat cuma kayak gitu. Udah pengakuannya duit sendiri gitu, terus nggak punya wewenang juga mungkinnya buat investigasi. Akhirnya didorong lah sama beberapa jurnalis sama teman-teman netizen ke bupati nih, coba siapa tahu bisa ada investigasi lebih dalam gitu. Diposting sama Fajar Cirebon. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki. Hak pribadi, duit pribadi, apapun tadi ya. Tapi kalau sebagai pimpinan, sebagai tokoh itu juga kan harus ada etika gitu ya, etikanya. Jadi bukan masalah hak dan bukan ini masalah hak dan tidak salah, tapi kita ada etika ya. Gitu. Jadi eloknya seperti apa nih Pak? Eloknya seperti apa nih? Ya eloknya ya jaga diri lah gitu. Harus tahu etika hidup ini. Ada teguran Pak? Perlu diaudit juga Pak? Inspektor suruh audit Pak? Kalau audit itu kita tiap tahun juga audit. Barangkali ada instruksi khusus ya itu untuk menghindari ada kubu yang lain itu seperti itu Pak lagi. Ya itu ya kubu yang lainnya juga inilah gitu. Dan bukan kubu saja, termasuk para pejabat. Kalaupun masuk ya ada etika lah gitu. Saya gitu. Kan dia di koran saya baca itu, jadi tahunnya di koran ini kan bukan uang pribadi negara tapi uang pribadi uang pribadi nyawer lah sekali-kali gitu ya. Ya terus-terusan gede bisa. Kenapa nggak nyawer warganya aja gitu? Ayo warga bikin lomba kecil-kecilan apa? Lomba kerja bakti, ayo saya sawer gitu mungkin ya. Tapi balik lagi netizen pun banyak yang kurang puas setelah didorong ke bupati. Aduh responnya begini gitu, terkesan hanya formalitas gitu kan. Nggak diaudit Pak, ya audit kan tiap tahun ada. Bukan maksudnya spesial audit case untuk case ini gitu kan. Karena balik lagi teman-teman netizen sudah terbiasa dengan pemerintahan yang transparan khususnya di Jabar ya. Jadi ia minta transparansi gitu. Dari camat belum puas gitu, dorong lagi ke bupati belum puas juga teman-teman netizen. Bahkan ada yang komen nih ya dari Senjaya ngomongnya muter-muter baik Pak, beli ngerti, beli tegas. Temen pemimpin apa tuh artinya ya, kalau nggak salah ya kayak muter-muter aja, nggak ada tegas kayak gimana. Oke, saya akan investigasi, saya akan cek audit gitu ya. Habis itu buat press conference klarifikasi gitu ya, sorry gitu walaupun secara misalnya bersih ya, secara administrasi nggak ada sanksi, tapi cara etika ya saya mohon maaf gitu. Masalahnya kerjaannya teh belum beres gitu. Udah hip hura-hura ya, tolonglah. Kecuali kayak udah bagus, udah beres semuanya ya terserah dah gitu ya. Iya, udah enjoy life para warganya gitu. Tapi yang menarik karena netizen nggak puas, dorong lagi tuh. Kejar lagi. Aduh, sampai bupati nggak puas responnya. Kejar sampai raja terakhir di Jawa Barat nih. Akhirnya nyampe semalam nih meluncur.
Nio, Iya. semalam langsung nyampe naik di Kompas TV. Ada video yang judulnya viral kades nyawer di kelab malam. Gubernur Jabar minta inspektorat lakukan pemeriksaan. Nggak pakai formalitas. Coba dikrocek aja. Biar teman-teman netizen puas kalau hasilnya seperti apa. Ya udah transparan, laporkan gitu maksudnya. Kita lihat videonya ceki-ceki. Play. Informasi berikutnya saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tanggapi kepala desa di Cirebon yang terekam sedang menyawer di sebuah tempat hiburan malam. Deddy Mulyadi meminta inspektorat segera menelusuri dan memeriksa kades tersebut. Enjoy banget. Kepret. Nggak pakai hitung tuh kayaknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan, aksi nyawer kades tidak mencerminkan etika pemimpin dan seharusnya kades menjaga perilaku dan menghindari tindakan yang memicu polemik masyarakat. Deddy Mulyadi menginstruksikan inspektorat untuk memeriksa kades, mendorong penegakan etika dan disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kode perilaku. Pemeriksaan juga akan menyasar sumber dana yang digunakan. Apakah adanya penyalahgunaan anggaran desa? Hasil pemeriksaan menjadi dasar pengambilan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa pemimpin itu harus ada etika yang dibangun dalam dirinya. Pemimpin harus menghindarkan perkara-perkara yang itu bisa menimbulkan problematika di lingkungannya. Saya nanti akan meminta inspektorat provinsi, akan nanti lihat Pak pasti memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, ada pelanggaran etis atau tidak. Yang keduanya juga nanti akan dilihat uang yang dipakai nyawernya itu uang apa. Tapi kita lihat nanti perkembangan hasil auditnya. Nanti saya berkoordinasi dengan bupatinya, dengan inspektorat daerahnya untuk dilakukan pemeriksaan dan nanti saya Jadi ngerahin inspektorat provinsi untuk nge-supervisi, inspektorat daerah untuk meng-cross-check, menginvestigasi gitu ya. Ya kalau ada pelanggaran ya diumumin, kalau ternyata nggak ada yang dilanggar ya udah diumumin aja. Yang penting nih loh merespon keluhan masyarakat gitu. Bukan sekedar formalitas. Ada kita tiap tahun ini apa namanya? Audit ya ada. Terus iya udah ditanyain katanya uang sendiri udah, tidak akan mengulanginya lagi. Enggak kayak gitu. Tolonglah. Lanjut lagi. Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon memenuhi panggilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa usai aksi sawer di klub malam. Casmari mengakui kesalahan telah membuat gaduh dan meminta maaf telah membuat gaduh publik. Kabid Administrasi Pemerintahan Desa menyebut secara aturan Casmari tidak melanggar peraturan bupati karena aksinya menggunakan uang pribadi, tetapi yang dilakukannya kurang tepat sebagai pejabat publik. Kami sudah menjadwalkan hari ini akan memanggil yang bersangkutan Pak Casmari. Pertama tadi klarifikasi dulu karena belum ketemu langsung sih kan baru viral nih. Izin jadi kami akan mengklarifikasi dulu kebenaran berita tersebut. Kemudian dalam hal misalkan pakunya benar, maka kita akan melakukan istilahnya pembinaan kepada yang bersangkutan. Tapi salut loh. Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon meminta maaf atas aksi nyawer di klub malam. Camari, Kades Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon meminta maaf telah membuat gaduh kepada publik. Ia menjelaskan peristiwa sawer tersebut tidak menggunakan uang dana desa. Ia menggunakan dana pribadi dan kedatangannya ke klub malam hanya untuk melihat aksi panggung salah satu DJ terkenal, Natalie Holscher. Iya gimana ya, nggak apa-apa sih sebenarnya pengen nonton DJ gitu. Sebenarnya miskomnya adalah saat di record pun sebenarnya nggak terlalu bermasalah kalau nggak ada adegannya itu sebenarnya yang bikin warganya mungkin ya yang Pak tolonglah Pak mungkin kali ya secara etika ya gitu. Kalau secara personal dia
bukan kades gitu, misalnya warga biasa ya sebenarnya nggak masalah. Iya. Gitu. Ini yang masalah aja karena dia kades. Iya. Gitu kan. Ditambah lagi belum selesai itu urusan yang lain-lainnya kan. Tapi aku salut loh sama warga terus sama netizen yang kurang lebih 2 minggu ngedorong terus. Iya, videonya 29 Mei kedorong terus, Juni dorong terus, ayo biar naik ke permukaan gitu kan. Mungkin si bapaknya aman gak viral. Tiba-tiba tanggal 12-an kalau nggak salah tuh, wah viral, 13, 14 viral, 14 malam nyampe ke KDM. Tapi kita lihat klarifikasi langsung dari Pak Kades ya biar adil kan. Meluncur. Yes. Ninyo, ada dari TV One News ya, kabar pagi TV One nih, kita lihat respon atau klarifikasi langsung dari Bapak Kades ya, ceki-ceki. Play. Ya kalau itu sih mungkin sudah karena di event-event tertentu ya. Jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan mungkin ya namanya diskotik kan agak puyeng lah. Jadi ya seperti itu. Dan saya sih mikirnya yang saya pakai kan uang sendiri, bukan saya pakai dana des, dan saya juga banyak usahanya. Usaha saya banyak. Terus masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum, karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif, karena tahu dari saya sebelum jadi kubu, ya memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di Ogan tuh. Apalagi di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja, yang viralin dana desa lah beginilah begitu. Kan kalau gini jadi jelas gitu kan. Jadi yang aku tangkap punten kalau salah. Sebelum jadi kubu atau kades itu ya memang udah tajir gitu. Ya ini udah biasa, bahkan katanya pernah sampai 15 juta sekali nyawer. Berarti ya memang sebelum jadi kades itu ya memang sudah dekat dengan yang namanya hedonisme gitu. Jadi ya udah nggak usah kaget. Masyarakat juga kondusif, masyarakat beliaunya katanya gitu kondusif gitu ya. Ya udah itu sesekali. Terus juga itu kan agak-agak namanya diskotik, jadi beliau katanya agak-agak puyeng gitu. Mungkin habis kena 1 shot 2 shot gitu kayak enak nih naik gitu, serah gitu. Jadi kalau dibilang dana desa bukan katanya, karena sebelum jadi kades ya udah tajir, usahanya banyak tadi kan. Rumahnya banyak katanya. Mobil 3 katanya tuh. Banyak. Iya, jadi sederhananya aku tangkap udah slow lah. Gue nggak pakai dana desa, ini duit pribadi gitu. Ngapain ke diskotik? Ya karena katanya tadi sudah terbiasa dari sebelum jadi kades gitu kan. Ya memang this is my life, mah. Come on, mah. Tolonglah. Tapi penasaran sama uang yang dipakai kurang lebih berapa detailnya gitu. Kayaknya dijelasin deh di Kompas TV deh Meluncur. Nih di sini kayaknya dijelasin deh yang dipakai berapa, kan penasaran tuh. Tadi dibilang ya kayak cuma 1 juta 2 juta doang. Emang detailnya berapa sih yang disawer itu? Kayaknya banyak gitu kan. Kita cek-cek. Play. Saya ini untuk waktu di Natali kemarin saya uang pribadi, dan itu juga itu udah pas malam itu tuh ada orang DP kapling 20 juta. Terus saya ambil sekitar 3 jutaan lah buat naik itu tuh ke klub tuh. Ya sudah saya habiskan cuma 3 juta. Dan itu uang pribadi. Ada yang DP kapling 20 juta gitu. Mungkin DP-nya juga pas di klub itu ya, jadi sekalian ambil bisa gitu. Jadi sebenarnya mungkin ke klub tuh ya dia sebagai masyarakat biasa gitu kan, mungkin ya just for business gitu. Akhirnya DP ya udah ambil 3 juta gitu sambil begini sekitarannya kan. Itu. Ini sebenarnya kalau bukan kades gitu atau kubu sebenarnya nggak masalah ya, kayak apa namanya bapak-bapak tajir enjoy life aja gitu. Cuman yang disorot sama teman-teman netizen karena dia mengemban atau menjabat sebagai kepala desa gitu. Itu doang. Administrasi juga kan katanya nggak melanggar tadi, bukan pakai uang desa gitu, uang pribadi gitu. Jadi cuman hanya melanggar etika gitu.
Cuman mungkin yang dipengenin sama netizen gitu ya Mang ya, itu pengen tahu ini diselidiki deh bener enggak duit yang dipakai itu beneran duit pribadinya gitu kan. Iya. Kalau udah clear ya mungkin udah gitu mungkin udah, ya. makanya kan akhirnya ada investigasi gitu. Tapi selain itu juga kenapa netizen ngamuk karena kalau di compare sama Kang Deddy kejauhan dia gubernur nih Kades. Karena netizen tuh banyak punya benchmark Kades. Salah satunya ini meluncur. Ninyo, Iya. benchmark teman-teman netizen terhadap Kades. Ada Kades Hoho. Mungkin teman-teman Santuy People juga udah ada yang tahu nih ya. Di saat Kades Hoho karena viral gitu membangun desa sampai diundang di lapor Pak ini ya. Kades yang lain viral karena nyawer diskotik gitu. Tapi nggak akan play yang di sini. Cuman kalau kita flashback meluncur. Nih, Kang Deddy pun sampai mengakui Kades Hoho the best ngebangun desanya. Ini ada beberapa cuplikan ya dari video 1 tahun yang lalu saat Kang Deddy ngedatengin Kades Hoho gitu untuk mempelajari cara Kades Hoho ini mengelola peternakan sapi dan ayam. Nih kita lihat ceki-ceki ini flashback. Play. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya. Ya Pak, duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun, makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun, makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2000 triliun, makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran, makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Tuh, Kades Hoho nih benchmark teman-teman netizen, Kades yang oke gitu menurut teman-teman netizen gitu kan. Sampai diakui juga sama Kang Deddy ya kalau Kadesnya kayak gini, ini disuntik stimulus makmur desanya gitu kan. Jadi ini kan video lama ya konsep Kang Deddy soal gimana sih nge-support desa gitu. Nggak sembarangan bagi rata aja, dilihat nih mana yang produktif, mana yang berprestasi, mana yang belee gitu. Dan ternyata konsep 1 tahun ini dimention lagi tadi pagi gitu. Untuk nyenggol Kades Sawer. Coba tolonglah nih kalau kita lihat nih Kades Hoho ya. Tatoan ya secara setelan mungkin tampak secara covernya ini mah pasti nggak bener segala macam. Ternyata oke sampai diakuin dapat jempol dari Kang Deddy. Aduh, yang tadi nggak ada tato tapi tete. Tolonglah. Jadi penampilan tidak menjamin ya. Nih kita ke video Kang Deddy yang terbaru meluncur. Ninyo, diposting 8 jam yang lalu. Ceki-ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Yang sempat berolahraga, yang berkumpul bersama keluarganya, anak-anaknya yang sudah nggak main HP, nggak jajan terus, nggak melawan terus, sudah baik-baik semuanya. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat. Buat adik-adikku yang sedang mengikuti pendidikan bela negara yang dilaksanakan oleh Dodik dan berbagai tempat lainnya, selamat, kamu adalah orang-orang pilihan yang memiliki masa depan. Nah, minggu ini ada beberapa hal yang harus segera disampaikan kepada publik. Yang pertama, ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada
Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Itu kasih ultimatum. Jadi nggak cuma periksa klarifikasi formalitas aja gitu, investigasi menyeluruh. Sekaligus kan Kang Deddy kan punya program ya. Nanti desa yang paling jelek akan diumumin, desa yang paling berprestasi akan diumumin gitu. Terus juga berpengaruh terhadap cairnya dana bantuan gubernur untuk desa gitu. Iya gituin aja. Kalau sekiranya kerjaannya masih kurang gitu, tapi masih nyempet-nyempetin huru-hara gitu kan. Nah ya udah stop dulu aja nanti ya, nanti aja bantuannya ya gitu. Kan belum fokus juga kerjanya gitu. Apalagi aku pernah denger waktu di acara mana gitu, Kang Deddy tuh ngomongin soal pejabat apalagi kepala daerah gitu, hiburannya itu ya harusnya hiburan di sekitar warga, bersama warga gitu. Iya, bareng-bareng warganya ya. Apalagi sekarang trennya tuh ya karena ngeliat Kang Deddy ya, netizen trennya itu ya uang pejabat kalau misalkan ada lebih nggak kepake ya udah dibagiin ke warganya buat bantu ini segala macam gitu. Iya. Mungkin netizen agak menyayangkan dari sisi etiknya ya, mungkin agak menyayangkan kayak kok disawer-sawer di diskotik sih gitu. Kenapa nggak turun aja gitu, bagi-bagi ke warganya gitu. Kalau memang duit nggak kepake gitu kan. Bikin aja acara sendiri di desanya gitu kan. Iya suruh beberes gitu, suruh bebersih, kerja bakti gitu. 3 juta dibagi buat berapa gitu, 30 orang gitu, cepet gitu. Ya, mungkin kali ya, tapi kan nggak tahu. Iya siapa tahu kan ternyata jadi kubu tuh bebannya berat banget, jadi butuh healing ke diskotik gitu. Tolonglah, susah. Pertama ada jabatan, kedua diposting gitu. Kenapa? Emang ya sekilas sih kayak nggak salah gitu kalau pakai duit pribadi gitu. Terus juga itu bukan jam kerja kan. Tapi kan netizen tuh udah punya benchmark sendiri gitu. Kalau ngomongin kubu atau kades gitu, terus pejabat itu udah ada benchmark sendiri. Jadi ya gimana tuh Pak. Tapi sih kalau udah Kang Deddy turun terus investigasi nanti hasilnya seperti apa tinggal diumumin, sepertinya sih udah siap reda gitu ya, apapun hasilnya gitu ya. Tolonglah ya. Aduh, selebel 3 juta. Enteng banget lak-lakan, sumpah. Tolonglah. Ini kita kasih ke next aja. Cus. Iya. Kenapa netizen ngamuk terus ngedorong terus sampai viral? Syukur-syukur nyampe Kang Deddy karena ekspektasi netizen terhadap desa ini terutama daerah Jawa Barat tuh udah punya benchmark. Ini salah satu desanya, kebetulan desanya tempat tinggal Bapak Aing. Ini salah satunya nih, kita lihat ceki-ceki. Play. Mau menginap di Lembur Pakuan? Di sini saja Lur. Tuh. Masya Allah, yang jalan-jalan banyak banget. Wadidaw. Lembur Pakuan. Ramai banget ya. Nah ini teman-teman untuk homestay-nya 50.000 sampai 100.000 per malam ya. Ada di sini, cuman bentuknya itu bukan kamar. Jadi seperti aula gitu ya. Tidurnya bareng-bareng. Bisa berkapasitas sampai 20 orang. Ini di dalam sini homestay-nya. Jadi buat kalian yang mau nginep, nah, buat kalian yang mau nginep, homestay-nya bisa di sini ataupun di hotel-hotel penginapan sekitaran Lembur Pakuan ini ya. Bingung mau menginap di. Jadi desa disulap jadi desa wisata gitu kalau desa bener gitu. Jadi yang bikin PR tuh ya karena teman-teman netizen udah punya benchmarknya masing-masing gitu. Jadi sekiranya masih wadidaw mah dirujak gitulah ya. Apalagi warga Jawa Barat ya Mang ya. Iya. Jadi ya tolonglah ya. Nio, kita kasih nextnya. Cus. Nio, apalagi banyak yang ngeliput, banyak yang rekap gitu. Makin naik benchmarknya dari soal desa ya. Ini kita lihat dari tonasi ceki-ceki. Play. Perpakuan dorong produk lokal naik daun. Penghasilan sehari capai 100 juta. Sungguh ini luar biasa. Lembur Pakuan yang kini ramai diburu wisatawan lokal maupun luar daerah, ternyata telah mendorong UMKM lokal naik daun. Selain menyuguhkan pemandangan yang asri dan bersih dari sampah, Lembur Pakuan juga kerap menampilkan permainan tradisional zaman dulu.
Jika kalian ada rencana mau liburan ke Lembur Pakuan Subang, rasanya kurang afdol kalau nggak nyicipin makanan khas Purwakarta yang ada di Lembur Pakuan, yaitu sate si bungsu atau yang dikenal sate Marangi. Sate si bungsu kini menjadi makanan favorit yang paling banyak diburu wisatawan jika berkunjung ke Lembur Pakuan. Bahkan sate si bungsu ini juga makanan favoritnya sang gubernur Jawa Barat. Kabarnya sate si bungsu ini bisa memperoleh penghasilan 100 sampai 150 juta per hari. Lembur Pakuan itu udah susah sekarang, desa bener-bener dipantau banget sama teman-teman netizen. Tiap-tiap desa kan udah ada benchmark tersendiri gitu kan. Ini sumpah dari kota pada mampir ke desa buat healing sekarang. Dan ini lokasinya nggak jauh-jauh gitu dari Jawa Barat, di situ-situ juga gitu lah ya. Jadi ya mungkin ya jadi pelajaran juga buat kades-kades ya, sekiranya PR-nya belum beres mah boleh hiburan, jangan diposting gitu. Tolonglah. Kalau aku pribadi sih ya itu pakai duit sendiri gitu. Boleh hiburan, jangan diposting. Jangan diposting, coba tolonglah. Karena udah punya jabatan. Iya, kalau udah jadi pejabat publik, kalau diposting jadi lain lagi ceritanya. Gitu. Kalau nggak pas masuk udah semua HP kameranya lakban. Lakbannya lakban transparan, jadi tetap kering. Tolonglah. Tapi gak sabar sih aku nunggu hasilnya nanti investigasi seperti apa ya. Kita tinggal tunggu aja ya. Siapa tahu udah mereda atau malah makin ramai, nanti kita lihat nanti aja. Sekarang mungkin segini dulu aja Nyo. Gak usah lama-lama karena besok Senin teman-teman Santuy People bekerja lagi, kerja keras lagi. Sambil menunggu besok ada info apa nih yang lewat nih. Sekarang kita meluncur ke Sweeting dulu. Terus Nyo, super thanks kita dari video kemarin ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Wih, baru kali ini gue sependapat sama si Ono Ora Ono, katanya rapat di sawah pinggir kali gorong-gorong ide cemerlang si Nono Ora Ono katanya laksanakan. Kalau nextnya ada dari ada dari Iwan S1074. Rapat di hotel, 1 half day bayar hotel, dapat uang transport dari kantor ke hotel. 2 full day bayar hotel, dapat uang transport, uang harian rapat dan jamuan rapat atau snack. 3 full board rincian kegiatan sama dengan 1 dan 2. Kelebihannya ada nginep dan dapat breakfast dan dinner. Bedakan dengan rapat di kantor, paling keluar uang negara hanya untuk jamuan rapat atau snack. Atau kalau menggunakan Zoom paling langganan bulanan. Efisien kan man. Sampai di breakdown tuh. Komparasi biayanya udah kebayang ya berapa perbedaan biayanya ya. Tolonglah ya. Sampai dijabarin price listnya tuh kayaknya. Bukan price list ya, paket-paketnya gitu. Ya mungkin bisa dirangkumin Santuy People berapa perbandingan harganya gitu ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang pada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, si Abu yang lagi super duper manja, si Pak Kaun yang minta jatah super thanks, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.